Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, berjumpa kembali dengan Ustazah Nurul. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ustazah berharap kalian sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa dapat mengelompokkan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Siswa dapat menceritakan benda berdasarkan ciri-cirinya dengan percaya diri. Siswa dapat menggunakan kosakata tentang jenis benda dalam kalimat dengan benar. Siswa dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup dengan benar. Siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu dengan benar. Siswa dapat menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu dengan benar. Baiklah anak-anak, marilah kita menuju pada materi hari ini. Selamat menyaksikan. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup berbeda-beda. Coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup yang pertama, dapat bergerak sendiri. Kedua, bernapas. Ketiga, memerlukan makanan dan air. Sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernapas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernapas. Kelinci adalah benda hidup. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernapas. Robot adalah benda tak hidup. Coba kamu ceritakan ciri-ciri benda pada gambar berikut. Mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air. Burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung makan buah atau biji-bijian. Menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi.
Berbeda dengan benda hidup. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Memahami arti kosakata baru. Ayo simaklah teks berikut. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini, ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Kosakata baru tentang makhluk hidup pada teks tersebut adalah berkembang biak, punah, dilindungi, dan langka. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Contoh kalimatnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, kosakata punah artinya habis tanpa sisa atau musnah. Contoh kalimatnya, harimau Jawa sudah punah. Menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain sebagai berikut: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan air. Kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, kita akan belajar membuat kalimat dari kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut. Kosakata bergerak. Contoh kalimatnya, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Bernapas. Contoh kalimatnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Membedakan panjang pendek bunyi. Ayo kita amati benda di sekitar kita. Ternyata ada benda yang termasuk benda hidup, dan ada juga benda tak hidup. Benda hidup dan tak hidup memiliki banyak kegunaan. Benda tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan bunyi. Kita tentu pernah mendengar bunyi dari beberapa benda. Bunyi yang dihasilkan dari setiap benda pasti berbeda-beda. Benda bisa menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Misalnya, bunyi panjang dari klakson kereta api, bunyi panjang dari ayam berkokok, dan bunyi pendek dari pintu diketuk. Menyanyikan lagu sesuai panjang pendek bunyi. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan tanda ketukan berikut. Garis pendek merupakan ketukan pendek, sedangkan garis panjang merupakan ketukan panjang. Ayo nyanyikanlah lagu berikut ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang?
menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Kita dapat menghitung panjang pendeknya bunyi berdasarkan ketukan. Banyak contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sebutkan bunyi panjang dan bunyi pendek yang pernah kamu dengar. Setelah kalian menyimak video pembelajaran, silahkan mengisi daftar hadir di kolom komentar. Dan hari ini tidak ada tugas si anak-anak. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.